Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan adorasi sebagai saat untuk memasukkan dalam hati kita, mengendapkan dalam hati kita dan merenungkan semua yang baik dan mulia di hadapan Tuhan. Kita kalau adorasi, kita menyembah Tuhan, bersyukur, serta memohon. Dan itu sesuatu yang sangat baik. Tetapi untuk meningkatkan kualitas, baik kalau kita merenungkan adorasi juga menjadi saat atau waktu bagi kita untuk apa seperti dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi ketika dia berkata, "Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan." Dengan demikian, adorasi sungguh dapat menjadi saat bagi kita untuk hanya memikirkan dan merenungkan apa yang tadi disebut Santo Paulus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Memikirkan dan merenungkan semua yang baik, yang mulia, enak atau sedap didengar, dan seterusnya. Itu bukan hanya sebuah doa yang baik, tetapi itu juga sangat sehat untuk diri kita, bahkan secara psikologis. Karena wajah kita macam apa, tingkah laku kita macam apa, itu sering justru menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Apa yang kita ucapkan kepada orang lain, melalui mata apa yang kita pandang pada orang lain. Lalu mengenai telinga, apa yang kita dengar tentang orang lain, sangat dipengaruhi bagi diri kita sendiri apa yang kita pikirkan, apa yang kita selalu renungkan dalam hati kita, itu yang akan terpancar. Reaksi-reaksi spontan kita kepada orang lain, komentar-komentar kita kepada orang lain, sangat ditentukan oleh apa yang selalu kita pikirkan dan renungkan dalam hati kita. Kalau kita memberi komentar pada orang lain dengan penuh, misalnya penuh iri dan cemburu, kita jengkel pada orang lain, itu karena dalam diri kita juga dipenuhi dengan rasa tidak puas, rasa yang selalu tidak bisa bersyukur terhadap apa yang kita terima. Bahkan kita selalu membanding-bandingkan, dan ini semua mengganggu. Karena lalu reaksi kita pada orang lain menjadi cerminan dari apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Adorasi bagi saya, bagi kita, sungguh dapat menjadi saat hanya untuk mengisi hati, pikiran, dan budi kita dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang harus kita pikirkan. Mengapa? Dasarnya adalah kita memandang sakramen Maha Kudus yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang melalui
salibnya dan wafatnya, dia cuma punya satu motivasi dan alasan mengapa ada di atas salib dan wafat untuk kita. Karena kasihnya. Kasih menutup segalanya, kasih menjadi pendorong segalanya, dan kasih akan menjadi dasar kekuatan dan motor untuk segala perwujudan kebaikan. Dengan memandang salib Kristus, terutama sakramen Maha Kudus, kita menjadi sadar bahwa hidup kita ini hanyalah karena dikasih Tuhan Yesus yang telah wafat untuk kita. Seperti dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam Sacramentum Caritatis, beliau mengatakan bahwa kurban salib Kristus adalah bentuk perwujudan kasih Allah yang paling radikal. Paling radikal itu paling mendasar, paling pokok. Sudah pokok itu sudah penting, ini paling lagi. Dan ini puncaknya di salib. Tidak ada kasih yang lebih besar, seperti dikatakan Tuhan Yesus sendiri, daripada kasih yang seorang sahabat atau seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Yesus bicara untuk dirinya, tentang dirinya sendiri, bahwa dia mati, dia wafat untuk kebaikan kita, keselamatan kita. Kalau kita merenungkan Yesus Kristus Tuhan kita dalam misteri sakramen Maha Kudus, renungan yang baik selalu mengalir pada satu hal atau bermuara pada satu hal, yaitu kita dicintai Tuhan, kita dikasihi Tuhan, dan karena kasih kita semuanya bisa seperti ini. Kalau kasih itu menjadi milik kita, hidup dalam diri kita, maka apa yang dikatakan Santo Paulus itu menjadi sesuatu yang sangat lumrah dan konsekuensi yang wajar, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang mesti kita pikirkan. Adorasi menjadi saat merenungkan semua yang baik dan mulia di hadapan Allah, bukan hanya sebuah doa yang sangat baik dan dipuji Tuhan, tapi juga menyehatkan hati dan budi kita, bahkan raga dan fisik kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.